Shalom saudara terkasih, saat ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan oleh channel YouTube YKPS TV. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah Sang Pemilik kehidupan atas segala berkat dan karunia yang terus boleh menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mau diberkati oleh firman-Mu. Maka hari ini ya Tuhan, kami mau merenungkan setiap firman-Mu sehingga ini menjadi pelita terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik sahabat GKPS TV dimanapun berada, hari ini kita mendapatkan kabar sukacita lewat kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 13. Begini firman-Nya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Baik, sekali lagi kita dengarkan firman Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, sahabat GKPS TV dimanapun berada, tentu kita ingat ketika Yesus mengingatkan pendengarnya sebelum datang menghampiri memberikan persembahan kepada Tuhan, ada baiknya kita berbenah diri. Ada baiknya kita memeriksa bagaimana keadaan hati kita atau bagaimana kita memperlakukan setiap orang. Maka dalam hal ini kita mendapatkan sebelum kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, ada baiknya kita berdamai dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Kita terlebih dahulu memeriksa diri kita sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita boleh dengan hati penuh sukacita. Namun hari ini, terkadang ketika kita menghampiri tahta Tuhan, ada satu yang sering sekali menjadi pegangan yang salah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada seperti ini. Istilah menyebutkan tidak mengapa kita melakukan suatu kesalahan, yang penting kita berbuat sesuatu. Tidak mengapa kita melakukan suatu kesalahan, yang penting kita sudah melakukan sesuatu. Namun hal ini Tuhan mau mengingatkan kita, Tuhan tidak ingin sebenarnya kita melakukan suatu kesalahan ketika kita ingin menghampiri Dia. Tapi Tuhan menginginkan kita boleh datang memberikan persembahan apapun, memberikan diri kita dengan sempurna. Maka hari ini kita boleh belajar merenungkan terhadap tindakan yang selama ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat GKPS TV dimanapun berada, boleh kita merenung sejenak ketika kita bernyanyi, ketika kita berdoa, bahkan ketika kita melakukan segala sesuatu. Apakah memang sudah kita lakukan dengan hati tulus, ikhlas, dan bersih? Ada seorang warga gereja, kita boleh belajar dari kejadian ini, sahabat GKPS TV. Salah seorang warga gereja yang memang dalam pelayanannya di gereja itu boleh dikatakan aktif dalam segala kegiatan. Bahkan ketika dia juga ingin melakukan pelayanan, dia sungguh-sungguh mempersiapkan dengan baik. Bahkan ketika dia juga bernyanyi kepada Tuhan, dia boleh memperlihatkan sosok, mimik, wajah. Bahkan ketika dia berdoa juga, kita boleh melihat dengan kusuknya dia berdoa kepada Tuhan. Namun ketika kita perhatikan, kita memperhatikan kehidupannya sehari-hari, ternyata peribadahan yang dilakukan selama ini, yang kelihatannya sungguh luar biasa, tapi ketika masuk ke dalam dunia keluarganya, ramah yang dia keluarkan di dalam pelayanannya, ternyata di rumah dia tidak menunjukkan keramahannya. Justru di rumah dia sungguh sangat parah dalam ucapan, dalam perkataan yang sering menyakitkan keluarganya. Bahkan kehadirannya juga di tengah-tengah keluarga itu boleh dikatakan
keluarga tidak cukup terberkati. Bahkan ketika kita juga melihat ke dunia pekerjaannya, justru dalam dunia pekerjaan juga dia tidak memperlihatkan ibadah yang selama ini dia tidak berbanding lurus dengan sikap yang dia lakukan di tengah-tengah pekerjaannya. Nah, ini menjadi cerminan bagi kita. Apakah ibadah kita juga sering sekali adalah ibadah yang palsu? Apakah kita jadikan gereja itu hanya sebagai panggung sandiwara? Atau sering sekali kita jadikan gereja itu tempat kita memakai topeng kita. Kita memakai pakaian pelayan, kita memakai jabatan kita. Padahal di dalam dunia nyata kita tidak melakukan seperti ucapan kita, seperti nyanyian kita itu. Maka hari ini dengan tegas lewat kebenaran firman Tuhan, kita mau diingatkan ketika Yesus menerima kritikan dari orang Farisi saat dia makan bersama dengan seorang pemungut cukai. Jadi orang Farisi itu mempersalahkan, mengapa engkau makan dengan orang pemungut cukai? Pemungut cukai pada saat itu, sahabat GKPS TV, ini sangat dipandang sebagai orang-orang berdosa, sebagai pengkhianat, karena mereka bekerja kepada orang Romawi. Maka ketika ada seseorang, Yesus duduk makan bersama-sama dengan pemungut cukai, maka orang Farisi melihat itu, mengapa engkau makan bersama-sama dengan pemungut cukai? Saudara terkasih, ada banyak kebiasaan yang kita lakukan. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilihat oleh orang lain. Misalnya kita bergaul dengan seseorang, padahal dia dengan caranya untuk mempersalahkan kita, dia juga sudah merusak ibadahnya sendiri. Ketika seseorang menilai perbuatan yang salah dari orang lain itu, bahkan dia menganggap dirinya lebih benar dari orang itu, ternyata dia juga sudah mencoreng ibadahnya sendiri. Karena dia tidak melakukan sebagaimana mestinya, supaya dia tidak terjebak untuk menghakimi seseorang. Sahabat GKPS TV, maka apa yang boleh kita pelajari dari renungan ini? Yang pertama, marilah kita mulai segala sesuatu dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar. Lakukanlah hal yang kecil dengan cara yang besar di dalam kasih Tuhan, dan segala tindakan itu harus berlandaskan kasih. Maka di dalam dunia pekerjaan ini tidak hanya berbicara soal tanggung jawab, di dunia pelayanan juga tidak hanya berbicara soal tugas, namun kita lakukan segalanya dengan wujud cinta kasih, kebenaran, ketulusan seperti yang Tuhan lakukan. Yang kedua, kita mau melihat bahwa orang-orang Farisi sering sekali menganggap dirinya sebagai orang yang paling benar, orang yang paling suci, sehingga mereka sebenarnya dalam ayat ini diingatkan bahwa orang yang seperti inilah yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi orang yang merasa dirinya paling benar, pasti dia akan menolak tuntutan. Tapi hari ini janganlah menganggap dirimu paling benar. Justru firman Tuhan mengatakan orang yang sakitlah yang membutuhkan dokter. Maka hari ini kita lihat kebenaran terhadap diri kita. Kita koreksi apa yang sudah kita lakukan selama ini, sehingga kita boleh datang menghampiri Tuhan. Dan yang ketiga, ingatlah saudaraku, bahwa keberadaan kita bukanlah persoalan mengikuti seluruh kegiatan peribadahan, tidak. Kita tidak mau melihat hanya bagaimana kehidupan kita ini melakukan segala kegiatan-kegiatan gerejawi. Namun kita diminta pada saat ini adalah bukan hanya sebagai pengikut, tapi orang yang menghidupi segala sesuatu yang dia lakukan. Dan mari kita lakukan dengan penuh cinta kasih dan ibadah yang sejati, yaitu adalah bagaimana perpaduan antara penyembahan kita kepada Tuhan dan tindakan kita yang diwujud nyatakan dengan cinta kasih. Maka Allah akan lebih menghargai sikap hati yang penuh kasih daripada segala pelayanan tanpa dinyatakan dengan kasih. Serta kita akan mengaminkan tujuan kedatangan Yesus juga untuk memanggil orang-orang berdosa dan tertuju kepada seluruh bangsa. Tidak terkecuali siapapun, tangan Tuhan terbuka. Orang-orang berdosa saat ini, tangan Tuhan terbuka. Maka mari datanglah kepada Dia. Seperti tema kita, aku datang untuk memanggil orang, bukan orang yang benar, melainkan orang-orang berdosa.
Terpujilah nama Tuhan, diberkati segala pekerjaan dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih dan pengorbanan-Mu. Benar ya Tuhan, Engkau datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, sebab tak satu pun di antara kami benar, melainkan kami sebagai orang-orang berdosa. Terima kasih untuk kasih-Mu, pengorbanan-Mu, tanpa melihat siapa kami, tapi kasih-Mu melampaui segala hal. Biarlah hari ini juga ya Tuhan, kami boleh bersikap, melakukan segala kegiatan kami, memperlakukan orang lain dengan cinta kasih yang sudah kami terima dari Engkau. Terima kasih, inilah doa dan persembahan kami, yang kami sampaikan berlaskan nama satu yang indah, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang melintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. GKPS TV.